Merry Christmas. Selamat Natal semuanya. Tanpa terasa ya, 1 tahun berlalu dan kita masih diberikan penyertaan Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat. Dan bahkan sebelum mulai acara Natal, kita udah disuguhi begitu banyak atraksi yang luar biasa ya. Semua penyanyi hari ini pakai dasi kupu-kupu. Saya tadi ngiri ya, saya nggak punya dasi, saya mau pinjam satu ya dari mereka. Terus ada yang balet tadi ya. Dan juga mari kita sambut juga teman-teman yang bermain orkestra pada malam hari ini. Semoga menjadi Natal yang penuh makna ya dan berbeda bagi kita semua pada malam hari ini. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan di surga, pada malam hari ini kami menyiapkan segala sesuatu dan memberi yang terbaik yang kami bisa lakukan Tuhan. Bukan untuk keramaian, bukan untuk mendapatkan image yang baik Tuhan. Bukan untuk berpesta pora atau bersuka cita Tuhan. Tapi terlebih dari semua itu Tuhan, kami bersuka cita, kami menyiapkan semua ini Tuhan, karena kami menghormati Engkau Tuhan. Kami sangat bangga Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan dengan penuh pengorbanan, penuh kerendahan hati, penuh kasih Tuhan kepada kami semua di sini Tuhan, dan Engkau melawat kita semua yang ada di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami melalui kelahiran-Mu Tuhan, dan hari ini kalau kami boleh merayakan Natal, terlebih lagi Tuhan, bukan hanya Natal yang kami syukuri Tuhan, tapi penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun Tuhan, dan juga janji bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai selama-lamanya ketika kami melakukan firman Kau. Tuhan, biarlah Tuhan kami hari ini datang ke acara Natal ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang terbuka Tuhan, agar firman Kau bisa masuk ke dalam hati kami, dan juga dengan satu pengharapan yang luar biasa Tuhan, akan tahun 2024. Mungkin kami harus hadapi tahun pemilu, mungkin kami harus hadapi COVID, mungkin kami harus hadapi apapun Tuhan, tapi kami tidak takut bersama dengan Engkau. Karena Engkau sudah mengalahkan sesuatu yang ada di dunia ini di bawah kaki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Dan juga Tuhan pimpin yang menonton melalui YouTube, supaya kami semua mendapat berkat daripada Natal ini Tuhan, dan semakin bersuka cita dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan merayakan Natal dengan judul Born to Conquer ya. Jadi Tuhan Yesus datang sebagai seorang penakluk ya. Dan dia itu menaklukkan segala sesuatu yang nanti kita akan lihat dia menaklukkan apa saja di dalam kehidupan kita ya. Nah, saya merasa kalau kita nonton penakluk itu seperti kita nonton film-film perang, betul nggak? Berapa banyak di antara kita yang suka nonton film kolosal? Suka? Apa contohnya? Braveheart. Waduh, kita suka ya. Terakhir dia udah mau ditangkap, udah mau dibunuh, dia teriak freedom. Waduh, kita semua langsung tercengang, betul nggak? Ya, apalagi film The Patriot. Ya, semuanya udah kalah, semua lari, dia maju bawa bendera. Waduh, itu orang-orang penakluk itu luar biasa ya. Ada beberapa sejarah dari cerita orang-orang yang menjadi penakluk di dalam dunia ini ya. Beberapa orang yang sangat punya karakteristik, sangat punya keberanian, sangat punya karisma ya, sangat punya jiwa, sangat punya impian yang tinggi ya untuk menjadi seorang penakluk ya. Nah ini hari ini saya pengen kita lihat ya beberapa penakluk di dalam sejarah dunia ini. Yang pertama adalah yang paling top udah pasti ya, Alexander the Great. Dia bilang apa? There are so many worlds and I have not yet conquered even one. Ini orang nggak pernah ada puasnya benar-benar ya. Dia udah menaklukkan kerajaan yang begitu banyak dalam waktu yang sangat singkat. Tapi dia bilang apa? Banyak masnya dunia dan saya belum menaklukkan satu pun. Ini kayak teman kita kalau lagi sekolah, dapat berapa nilainya? Ah jelek, cuma dapat 100 gitu kan. Pernah ya ngadepin orang yang kayak gitu ya. Nah ini adalah jiwa seorang penakluk yang tidak pernah puas. Nah apakah Yesus seperti itu? Nanti kita lihat ya. Apa lagi? Wah ini yang lebih tua lagi ya. Attila the Hun. Dia bilang, it's not enough that I succeed. Everyone else must fail. Waduh, saya nggak cukup dapat nilai 100, yang lain harus 3 semua. Harus 2 semua, harus nggak naik kelas semua. Waduh, ini benar-benar mentalnya penakluk ya. Nggak mau kalah sama yang lain ya. Dan mau paling bagus sendiri. Waduh, ini Hitler ya, ini penakluk yang paling baru ya. To conquer a nation, first disarm its citizens.
Waduh, dia bilang apa? Kalau kita mau mengalahkan sebuah negara, kita harus melumpuhkan warga-warga negaranya. Mereka harus dibikin nggak punya uang, menderita, bodoh, dan lain sebagainya ya. Ini yang dilakukan oleh seorang penakluk. Jadi demi melanggengkan kekuasaannya, dia nggak peduli dengan orang lain. Apakah Yesus penakluk yang seperti itu? Wah, ini ada yang bagus lagi ya dari Julio Caesar ya. Dia bilang, we have not to fear anything except fear itself. Keren ya. Kita nggak boleh takut terhadap apapun kecuali rasa takut itu sendiri. Wah, jadi dia base kekuasaannya sama keberanian. Ya, bahkan ada satu quotes yang dia katakan sangat terkenal adalah Vini, Vidi, Vici. Ya, saya melihat, saya datang dan saya menang. Wah, jadi kalau kita lihat semua penakluk itu ada ininya ya. Ada persamaannya ya. Semua penakluk itu punya satu persamaan, yaitu mereka punya yang namanya determinasi. Penakluk itu semua punya impian yang besar. Penakluk itu mereka nggak takut susah. Tapi mereka mau untuk segala impiannya bisa tercapai. Nah, cuman sekarang kita lihat ya. Ini ada satu penakluk lagi yang luar biasa. Yang berbeda, penakluk yang benar-benar bertolak belakang dengan orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa di dalam dunia. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang datang 2000 tahun yang lalu ya. Dikatakan demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kalau kita lihat di sini ya, benang merahnya, ini adalah sesuatu pribadi yang sangat berbeda dengan penakluk-penakluk yang pernah ada. Mereka selalu ingin kekuasaan, mereka nggak peduli orang lain. Mereka maunya dia tinggi sendiri, yang lain hancur gak apa-apa. Mereka maunya orang bodoh, orang miskin, orang ditindas. Yang penting saya dapat kekuasaan yang luar biasa, yang semakin besar. Tapi kita lihat ya, juru selamat kita menaklukkan iblis, menaklukkan dunia. Tapi dia menaklukkannya dengan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Menumbuhkan, membangun, memperbaiki, menguatkan, memberikan pengharapan buat orang-orang yang dia pimpin. Bahkan dia datang bukan untuk menghakimi, tapi dia datang untuk menyelamatkan daripada dunia ini. Saya ingin kembali ya, kita melihat ya, persamaan daripada semua penakluk adalah determinasi. Tapi kalau kita lihat determinasi Yesus itu apa sih? Kalau kita bicara tentang penakluk, mungkin determinasinya pedang. Yesus katakan apa? Jangan pakai pedang. Orang yang pakai pedang akan binasa karena pedang. Dia nggak pernah. Bahkan kita nggak pernah lihat dia menangkap setan lalu dia pukul kepalanya setan ke atas batu. Nggak pernah. Ya, dia mengusir setan. Dia menghancurkan kuasanya. Yes. Tapi dia tidak pernah melakukan kekerasan. Dia tidak pernah menghancurkan. Yang ada adalah dia mengempower, memperlengkapi, memberikan kekuatan buat orang-orang yang menjadi kekuasaannya dia. Orang-orang yang di bawah kuasanya dia. Hari ini betapa sukacitanya kita ya merayakan Natal dengan punya Tuhan yang sangat baik. Kita hari ini ya menghadapi masa depan yang begitu tidak jelas, kita nggak takut. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Menghadapi segala ketidakpastian dalam dunia, kita nggak takut. Dan hari ini kita akan lihat ya sama-sama ya. Apa yang Tuhan tekankan untuk pengaruhnya. Untuk apa yang dia impikan bisa tercapai. Ini adalah ayat yang diambil oleh panitia pada malam hari ini ya, di ibadah hari ini, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semuanya yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah ini, dia mengempower kita untuk bisa menaklukkan dunia ya. Bukan dia yang jadi rajanya yang paling hebat, tapi dia pengen semua kita juga bisa menaklukkan dunia. Dengan cara bagaimana kita bisa menaklukkan dunia? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita.
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, karena kita hari ini merayakan Natal, saya ingin kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang mengalahkan dunia dengan karakter mereka, dengan hati mereka, dengan sikap mereka, yang mereka hidup di sekitar kelahiran Yesus. Ya, kita akan belajar dari 4 tokoh hari ini. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf itu papinya Yesus ya. Papi asli atau papi angkat? Papi angkat ya. Ya. Nah, saya ingin kita kenal dulu sama yang namanya Yusuf ini. Ini anak muda lagi pacaran, semangat gak? Pacaran di hari Natal. Dia lagi pacaran, terus dia udah bilang, dia lagi beli cincin ceritanya ya. Dia lagi beli cincin, dia bilang, dia tanya ke pembimbingnya, bro, boleh nggak saya nembak pacar saya, mau saya ajak tunangan. Waduh, impiannya udah menggebu-gebu, udah luar biasa ya. Udah rencanakan orang tua datang ke rumah, kenalan, besan sama besan, betul nggak? Tapi yang terjadi apa? Dikasih tahu, kamu mesti siap ya. Kenapa? Pacar kamu akan mengandung. Hah? Mengandung? Gimana ya? Stres nggak kalau kita jadi anak muda seperti itu? Single gimana single? Kalau pacar kamu tahu-tahu dikasih tahu dia akan mengandung. Ya, orang tua di sini kalau dikasih tahu anakmu akan mengandung gimana? Stresnya luar biasa. Dia di tengah ketidakpastian. Dan biasanya orang kalau menghadapi ketidakpastian seperti itu, mereka akan ambil jalan pintas. Ya, Maria, that's it, enough. Enough is enough. Ya, saya tidak bisa lagi bersama dengan kamu. You, me, and. Putus. Tidak mau. Ya. Tapi saya sangat suka sekali ya dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf ya. Dulu Bible belum ada, semua belum ada ya. Orang-orang yang menguatkan dia semuanya belum ada ya. Semua mereka hanya berdasarkan pada hukum Taurat. Tapi kita lihat di Matius 1. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Sesudah itu bangunlah dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia adalah Yesus. Yang pertama, iman yang mengalahkan dunia adalah ketika kita seek the will of God. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan maunya apa? Kenapa pacar saya bisa hamil? Apa yang harus saya lakukan? Saya akan merasa malu. Keluarga saya akan dipermalukan. Kita semua akan mengalami banyak sekali penganiayaan. Kita akan pusing, sibuk sekali nih. Ya. Tapi kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia benar-benar berdiri bagi imannya dan imannya itu mengalahkan dunia ya. Yusuf mengambil keputusan untuk dia tetap menikahi Maria. Ini artinya apa? Dia melindungi Maria daripada kematian. Kenapa? Orang kalau hidup di zaman Taurat ya, mengandung tanpa ada bapaknya artinya berzina. Ya, dan Yusuf ambil tanggung jawab itu loh. Padahal dia sambil menikah itu dia bingung sekali nih. Ini apa ini? Ya, kok bisa punya anak ya? Apalagi dia memilih langkah yang tepat. Dia menjadi orang yang bijaksana dalam kondisi yang sangat tidak jelas. Kok bisa orang yang begitu muda, bijaksananya luar biasa? Kalau kita udah nekat, betul nggak? Udah nggak bisa, terserah nanti. Bubar. Ya, seringkali saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita itu ngambil keputusan secara nekat. Tapi kenapa si anak muda ini dengan imannya dia bisa mengambil keputusan yang tepat? Ya, nah pertanyaannya cuma satu. Apakah kita adalah orang yang bertanya pada Tuhan senantiasa? Bagaimana caranya mencari rancangan Tuhan? Pertama adalah kita ingin mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita.
Apa yang Tuhan mau? Saya mau terbuka dengan pandangan dari firman Tuhan. Seringkali kalau kita udah close minded ya, kalau kita lagi panik, kita udah ketutup, betul nggak? Bro, ayo kita spend time bro, kita lihat apa yang Tuhan inginkan. Udah, nggak bisa bro, nggak bisa, jangan ganggu dulu bro. Bulan depan baru kita ketemu lagi. Tapi dia benar-benar open. Tuhan maunya apa ya? Dan dia dengarkan itu. Dia bilang, oh tetap dikawinin. Iya, ya nanti anaknya akan keluar. Namanya adalah Yesus. Oke. Apalagi, dia terbuka dengan pandangan dari firman Tuhan. Dan ini yang saya ingin kita merenungkan Natal ya, untuk menjadi seorang yang bisa mengalahkan dunia dengan iman kita. Adalah kita perlu belajar untuk bisa merenungkan firman secara logis. Banyak waktu saudara-saudari ya, waktu kita udah kacau, berantakan semua, tantangan banyak, kita itu udah gak logis lagi. Contoh, suami kasihlah istrimu. Ya, istrinya lagi bikin kesel. Bisa logis gak masih? Cekek. Wah. Ya, saya pernah begitu ya, nggak logis. Suami kasihlah istrimu, nggak mau. Saya diemin dia 3 hari 3 malam. Ya, tapi pada hari yang ketiga nanti saya pikir kita akan bangkit lagi pernikahan ya. Nggak bisa. Nggak logis ya. Justru waktu kita sedang dalam keadaan yang sangat sulit, kita perlu cari firman Tuhan. Saya bangga sama istri saya ya. Dia pernah sakit hati sama saya luar biasa, nggak bisa mengampuni saya. Dan yang terjadi adalah saya dikunciin. Dia masuk kamar, dia kunci pintu. Saya mau masuk nggak bisa. Ya, saya udah kayak film-film itu ya, ketok-ketok, please, nggak mau dia. Nggak buka. Tapi sorenya tahu-tahu dia keluar, dia senyum, dia samperin saya. Sayang, saya sudah mengampuni kamu. Kok bisa gitu ya? Nah, waktu saya baca di ranjang, wah ada air mata, kelihatan bercak-bercaknya ya. Udah gitu, ada Alkitab terbuka. Wah, ada catatan-catatan tentang pengampunan. Aduh, luar biasa ya. Jadi saya mau katakan pada kita di message Natal ini bahwa ketika kita benar-benar open minded ya, apapun yang terjadi jangan close minded. Tetap buka hati kita, buka pikiran kita kepada firman Tuhan ya. Dan itu yang akan membuat kita sungguh-sungguh bisa mempunyai iman yang mengalahkan dunia. Amin. Ini ada satu quote ya, dikatakan, seeking God first will always put us in the correct position and aim us in the right decision to move into the future God has for us. Ya, tapi kalau kita nggak seek God, nanti kita ke direction yang devil has for us. Kita akan nekat, kita akan kacau, kita akan berantakan. Tapi waktu kita terbuka sama firman Tuhan, bahkan dalam kondisi yang sulit, itu yang akan mengalahkan dunia. Itu yang membuat iblis tidak bekerja dalam keluarga kita. Itu yang membuat kita tetap dalam jalur. Dan itu yang membuat iman kita bisa mengalahkan dunia. Amin semuanya. Orang yang kedua, pacarnya juga sama rupanya. Ya, ini pasangan yang benar-benar seimbang. Pacarnya lebih luar biasa. Ya, Mary nggak sadar perutnya tambah gede terus. Ya, kok bisa pas ya? Pas Natalan perutnya tambah gede ya. Sama kayak kita ya. Stres gak? Saya Natalan, saya stres ya. Kok tambah gede terus nih? Nah, waktu saya Natalan perut saya tambah gede, saya kepikiran sama Maria. Sama ini, dia stres juga nih. Ngeliatin perutnya tambah gede ini gimana ini? Ya, ini 2 orang muda, masih pacaran, gak punya pengalaman. Tapi dia bisa tenang, bisa dengar firman Tuhan. Yang ini lebih hebat lagi nih pacarnya nih. Dia bisa memuji-muji Tuhan. Waduh, waduh lihat ini hormat saya. Luar biasa ya, bisa memuji Tuhan di dalam keadaan yang sangat sulit ya. Kita bisa baca semua Lukas 1 ayat 46 sampai 55 ya. Saya nggak mau baca semua ya. Tapi saya mau kita baca sedikit aja. Dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Siapa di sini berbahagia hamil di luar nikah? Tapi ini orang ngerti banget kehendak Tuhan. Ya, dan dia menyanyi pujian kepada Tuhan bahkan di dalam kondisi yang dia tidak harapkan. Yang dia tidak expect sebelumnya. Ya,
Dan ini adalah satu rahasia untuk bisa punya iman yang mengalahkan dunia, yaitu kita senantiasa hidup dengan penuh pujian, penuh rasa syukur kepada Tuhan. Saya adalah seorang konselor dalam pernikahan dan keluarga ya. Yang sering saya melihat adalah ketika keluarga itu menghadapi tantangan, kita mulai bicara hal-hal yang negatif, bahkan didengarkan oleh anak kita. Ya, waduh, toko sepi sekarang. Wah, anak kita dengar, stres dia. Ya, apalagi? Waduh, di ministry ada tantangan. Nanti lama-lama anak kita apa? Takut untuk punya karier, nggak berani untuk melayani Tuhan. Ya, dan mereka selalu mendapatnya adalah hal yang negatif. Tapi bayangin ya, kalau ada orang tua yang dalam kondisi apapun bisa memuji Tuhan. Waduh, itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Memuji Tuhan baik keadaan yang baik dan di dalam tantangan. Saya pengen kita lihat ya. Tuhan itu sekarang ngajarin kita untuk tidak menjadi orang yang reaktif. Ya, beberapa dari kita mungkin ngerti ya artinya reaktif ya. Artinya reaktif itu adalah waktu kita temenan sama orang, semuanya bagus. Ini adalah teman terbaik di dunia. Ya, begitu dia buat salah sedikit, kita langsung jauhin. Ini orang paling jahat sedunia. Ya, kita udah nggak bisa objektif lagi. Kita nggak bisa lagi memikirkan tentang, wow, dia ada hal yang dia salah, tapi begitu banyak hal yang baik yang pernah dia lakukan dalam hidup saya. Apalagi waktu kita ngadapin kesulitan, kita lihat memang hari ini kita menghadapi kesulitan, tapi luar biasa Tuhan itu baik. Luar biasa penyertaan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan itu menyertai kita sepanjang masa. Apakah kita bisa bertumbuh menjadi orang yang benar-benar objektif? Objektif, logik. Ya, dalam keadaan sulit, iya sulit, amin. Tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan saya dan saya mau memuji itu. Ya, iya sulit, amin. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, bisa. Ya, dan menjadi bagian dari rencana Tuhan itu adalah hal yang indah. Siapa merasa menjadi bagian dalam rancangan Tuhan itu hal yang indah? Hari ini banyak orang udah nggak merasa bagian dalam rencana Tuhan itu hal yang indah. Ya, biasa saya datang ke satu pertemuan. Ya, saya suka disindir-sindir sama orang. Bro Charles datang, hati-hati. Nanti lu diminta jadi pemimpin. Sih? Jadi pemimpin itu bagian dalam rancangan Tuhan. Wow, Bro Charles datang, hati-hati. Ntar lu di-spend time-in loh. Ntar lu diminta untuk bertumbuh. Nggak indah rancangan Tuhan. Ini disuruh untuk hamil di luar nikah aja dia mau. Melahirkan Tuhan aja dia mau. Bahkan dia bukan cuma mau, tapi dia bersyukur. Dia memuji Tuhan. Dia bernyanyi ya. Dan nyanyiannya itu panjang sekali. Ya, hari ini waduh hati-hati loh. Nanti kalau kamu terlalu bertumbuh, nanti kamu di-expect luar biasa loh sama Tuhan. Itu adalah iman. Iman yang bisa mengalahkan dunia. Yaitu adalah waktu kita bisa mengambil bagian dalam rancangan Tuhan. Dan bahkan dalam keadaan yang sulit kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Sulit keadaannya, yes, tapi Tuhannya tetap baik. Tantangannya banyak, yes, tapi Tuhan tetap berkuasa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih punya hati yang senantiasa bersyukur? Di sini ternyata bukan cuman dengan hidup apa adanya aja ya, happy go lucky ya. Ternyata kita tuh perlu memikirkan yang namanya kebaikan Tuhan. Ya, jadi lagi iseng-iseng, lagi kita berlibur habis gini ya. Lagi kita punya family time sama-sama. Apa yang mau kita pikirkan sama-sama? Saya ingin sekali jemaat di sini sangat suka sekali ngomongin tentang kebaikan Tuhan. Mengakui dan memperkatakan Tuhan. Ya, ini yang kita sering lakukan waktu kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan, pelayanan dan lain sebagainya ya. Kepada anak-anak kita. Mami, kenapa hal ini terjadi? Papi, kenapa hal ini terjadi? Kita suka katakan tentang Tuhan. Memang hal ini terjadi, tapi Tuhan itu baik ya. Selama ini Tuhan terus menyertai kita. Mereka akan mendapatkan satu pencerahan. Wah, luar biasa ya Tuhan itu ya. Apalagi, mengapa kok orang itu menghadapi kesulitan? Si om itu kenapa? Si tante ini kenapa? Tapi kita selalu katakan bahwa kesulitan bisa datang kepada kita kapan saja. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu masuk di dalam hatinya anak-anak. Ya, anak saya pernah bilang, waduh, kalau saya lihat soal ujian saya nggak bisa jawab, saya selalu kepikirannya Tuhan. Amin ya. Apalagi, wah saya dibully sama teman, saya kepikirannya Tuhan.
Iya, kenapa? Boleh terjadi apapun, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk bisa punya hati yang senantiasa bersyukur? Bernyanyi pujian ya. Saya tahu di ruangan ini banyak orang yang suka nyanyi, betul nggak? Ya, kamu suka lagu apa? Rock and roll. Apalagi? Metal. Ya, jazz. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa juga kita suka nyanyi tentang Tuhan. Ya, kita kalau di rumah kita senang banget ya. Saya suka lagu Elvis, saya suka lagu Beatles ya. Yang baru-baru kurang suka. Makanya anak saya kalau nyanyi lagu tahun 50-an mereka nyanyi juga ya. Tahun 60-an mereka nyanyi. Sampai kadang-kadang, "Dek, selera kamu tua amat, Dek. Nyanyinya tahun 60-an." Ya habis papi di mobil lagunya tahun 60-an semua. Ya, tapi sekarang kita mulai nyanyi ya sama-sama ya. Kita nyanyi apa? Kebaikan Tuhan, ya, the goodness of God misalnya kan. Waduh, kita nyanyi sama-sama lagi nyetir, lagi jalan, lagi ngobrol, lagi makan ya kita nyanyi ya. The goodness of God, apalagi lagi mandi di kamar mandi kita nyanyi the goodness of God ya. Lagi baca Alkitab kita nyanyi. Ya, dan bahkan saya kenal berapa banyak di antara kita suaranya tuh emas loh. Suaranya bagus-bagus ya. Ya, mari kita bisa benar-benar ya memuji Tuhan, memikirkan kebaikan Tuhan, memperkatakan kebaikan Tuhan, tapi juga mulai sering sekali bernyanyi pujian kepada Tuhan ya. Saya kadang-kadang kalau di gereja sedih loh. Waktu kita nyanyi, kita nggak fokus. Kalau dengar khotbah kita fokus. Ya, saya semangat. Kalau dengar khotbah fokus. Ya, ada yang fokus khotbah, amin. Ada yang fokus mengistirahatkan pikiran juga ada beberapa ya. Maksudnya mulai tidur gitu ya. Ya, tapi kalau khotbah mostly kita fokus ya, amin. Tapi saya juga pengen gereja ini bisa jadi gereja yang fokus pujian. Ya, kita datang mungkin dengan masalah, dengan apa, tahun depan nggak jelas lah, pemilu lah atau apa. Tapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dan kita mau untuk bisa memuji Tuhan senantiasa, amin. Ini perimbangannya ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Loh, khawatir kok ngucap syukur? Ya, khawatir tapi masih bisa memuji Tuhan. Ini adalah perimbangannya. Tuhan tidak mau kita menjadi umat yang reaktif seperti bangsa Israel. Begitu Tuhan melepaskan mereka dari Laut Merah, mereka bilang, wah Tuhan luar biasa. Begitu nggak ada air, mendingan kita balik ke Mesir. Jangan kayak gitu dong. Ya, waktu kita menikah sama istri kita, waduh, apa tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Begitu berantem dikit, wah mungkin salah kawin. Nggak seperti itu. Ya, apalagi mungkin hari ini bahkan ada orang tua yang mulai kesel sama anaknya sendiri loh. Enggak gitu, anak kita punya banyak kelebihan, banyak sifat Tuhan, banyak sifat kita juga yang turun sama dia. Ya, kalau yang kita suka marah-marah, anaknya juga gitu, betul nggak? Iya, jadi sama semuanya, semua ada sisi baik, ada sisi yang kita bergumul ya. Tapi ingat bahwa iman yang mengalahkan dunia adalah kita bisa melihat kerja. Bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam tantangan di kehidupan kita. Ian A. Gardner ya bilang gini, when we praise God in the midst of our darkness, God is moved by our faith. Ya, jadi waktu kita bisa memuji Tuhan di tengah tantangan yang terberat dalam hidup kita, itulah penyertaan Tuhan kita bisa rasakan dengan sangat luar biasa. Amin. Kita cepat ya, waktunya cuma 30 menit katanya panitia ya. Yang ketiga adalah orang Majus. Kita udah tahu sama-sama orang Majus. Orang Majus jumlahnya 3, betul apa salah? Salah ya, orang Majus itu banyak tapi hadiahnya 3. Oke, kita lihat ya, orang Majus itu menghadapi banyak sekali tantangan di dalam mereka mencari Tuhan. Ya, dan imannya sangat luar biasa, akhirnya mereka bisa menemukan Tuhan. Kalau kita mau baca itu di Matius 2, semuanya tertulis ya. Saya mau baca yang kuning-kuning aja ya. Dari timur ke Yerusalem, itu jaraknya adalah 1150 km. Naik onta, tidak ada jalan tol, hutan rimba, binatang buas, padang gurun. Ya, dan mereka harus mencapai ke bayi Yesus itu cari waktunya 4 bulan tanpa ada kepastian. Cuman lihat bintang. Dan bintang itu kalau kita lihat pas musim hujan bintangnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya, kadang kelihatan 3 hari lagi.
Mereka tunggu dulu berkemah. Nanti 3 hari lagi baru kelihatan, oh itu tuh. Bukan, lu salah lihat itu. Mereka berantem dulu ya. 3 jam, udah itu baru jalan lagi. Itu sesuatu yang sangat berat sekali. Ya, bukan sampai situ aja. Mereka masuk ke pusaran politik. Ini orang Majus, orang-orang pinter nih. Si Herodes bilang, hehehe, ada raja baru ya, hehehe. Di mana ya kira-kira ya? Mereka tahu nggak? Ini mau ada hawa pembunuhan di sana. Tahu, ya. Dan mereka akhirnya disuruh pulang lewat jalan yang berbeda, artinya menempuh jarak yang lebih jauh lagi. Ya. Nah, di sini saya ingin kita lebih jelas lagi ya, bahwa orang Majus itu tidak menyembah Yesus di kandang domba ya. Mereka belum menemu Yesus itu. Mereka masih jalan ngikutin bintang cari. Kemungkinan mereka baru bertemu Yesus itu beberapa bulan setelah Yesus lahir. Yaitu di rumah. Kalau kita mau lihat Alkitab lebih dalam, mereka ketemunya di rumah, bukan di kandang domba. Jadi kalau drama-drama tolong direvisi ya. Ya, ada bayi Yesus, ada gembala, ada siapa lagi? Orang Majus nggak masuk. Tempat kandangnya itu nggak cukup. Ya, tapi orang Majus itu ketemu Yesus di rumah beberapa bulan setelah bayi Yesus lahir. Bayangin, saking lamanya sampai harus kayak gitu. Tapi mereka tetap cari. Ya, ini yang ketiga poin saya ya, strive. Yang pertama tadi apa? Seek firman Tuhan. Yang kedua sing. Yang ketiga adalah strive. Ya, give the best to the Lord. Kamu akan bisa punya iman yang mengalahkan dunia. Apa yang diberikan oleh orang Majus itu? Banyak. Dia kasih waktu, kasih pengetahuan, harta, dan tenaga. Ini sama nggak seperti Yesus bilang, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi, sama. Bahkan Yesus berkhotbah itu sudah dipenuhi oleh orang Majus waktu Yesus masih bayi. Ya, makanya imannya sangat sangat diakui di dalam firman Tuhan ya. Dia mengalami jalan yang terjal, pertemuan dengan orang-orang yang menentang dan tidak mengasihi Tuhan. Orang-orang Majus menjadi orang-orang yang dikenang oleh Tuhan di dalam firman. Nah, pesan Natal hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kita mau melakukan hal-hal yang sulit untuk punya iman yang mengalahkan dunia? Melayani itu seperti roda yang berputar ya. Kalau udah berhenti, kita mau mulai lagi, itu beratnya luar biasa. Ya, kayak sapi itu kalau narik beban, dia harus jalan terus. Karena begitu dia berhenti, bebannya berapa ton, dia suruh tarik lagi, itu susah. Ya, saya ingin kita benar-benar punya hati dan sikap melayani itu sudah seperti roda yang berputar. Jangan sampai berhenti. Nah, kalau udah jalan itu enak tuh. Ketemu siapa aja asik. Ketemu siapa aja on. Ketemu siapa aja masuk. Ketemu siapa aja kita bisa melayani mereka. Bukan sampai di sana aja. Sampai anak-anak, cucu-cucu, semuanya ngelihat pelayanan itu. Mereka mulai terinspirasi. Saya suka sekali ya kalau lihat anak-anak muda melayani karena terbantu oleh orang tuanya. Saya tanya sama anak-anak teens, kenapa kamu semangat melayani Tuhan? Ini teens ada dance ya. Dan mereka latihan Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Jumat kemarin pulang jam 10 malam. Ya, hanya untuk dance. Sangat komit. Saya jemput ke sini semuanya masih banyak orang-orangnya ya. Sampai jam 10 lewat mereka baru sampai rumah. Saya tanya anak saya, kenapa kamu mau melayani Tuhan? Kenapa orang-orang itu mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu asik banget. Ya, seru banget. Tadi pagi mereka mau pentas acara gereja jam 3. Jam 9 pagi udah siap-siap semua. Ya, saya lihat anak-anak muda sangat terinspirasi dengan orang tua, kakak-kakak yang melayani. Itu akan seperti roda berputar. Ya, kalau kita sudah mulai membiasakan melayani, kita akan terus melayani. Kecepatannya akan tambah tinggi ya. Tanya sama yang bersepeda di sini. Kalau roda udah muter-muter terus, mau 60 kilo, 70 kilo kita jalan terus. Ya, tapi begitu kita berhenti, kita stuck, itu ngangkatnya setengah mati. Dan itu efeknya bukan hanya this generation ya, tapi bisa ke generasi-generasi yang berikutnya. Tapi begitu roda itu berputar, kita akan punya hidup yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Amin. If we are to be really great people, kalau kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh hebat, we must strive in good faith to play a great part in the world. Kita harus mengambil peran yang lebih lagi di dalam dunia ini. We cannot avoid meeting great issues. Kita nggak bisa menghindari hal-hal yang sulit.
All that we can determine for ourselves is whether we shall meet them well or ill. Ya, kita tetap harus ketemu hal-hal yang sulit itu baik dalam keadaan yang baik atau keadaan yang menyakitkan. Ya, tetap kita harus push diri kita untuk bisa melayani dan kita akan bisa punya iman yang mengalahkan dunia. Amin. Yang ketiga adalah strive ya. Mari tahun 2024 kita lebih lagi melayani Tuhan. Saya sangat memuji Tuhan. Saya bangga dengan setiap orang, setiap ministry, setiap PDG yang saya bisa kenal, setiap brother sister yang punya iman yang luar biasa selama 2023 melayani. Mari kita melayani lebih lagi, melayani antara kita dan bersama dengan keluarga kita semua. Amin semuanya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yang keempat ya. Sedih nggak kalau poinnya udah mau habis? Sedih banget ya. Saya aja yang sharing sedih kok. Iya, oke. Dia bilang poin yang keempat adalah see God with my own eyes. Ya. Jadi ini ada satu orang namanya Simeon. Ya. Di Lukas 2. Dia bilang begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Luar biasa ya. Saya tidak akan mati sebelum saya lihat Mesias. Ya, kalau di single-single biasa apa? Bro, jangan mati dulu bro, belum married. Ya, kita suka dapat kata-kata seperti itu ya. Tapi ini orang lain loh, dia bilang apa? Saya nggak mau mati sebelum melihat Yesus. Ya, yaitu ya dia yang diurapi Tuhan dan datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, apa yang ditentukan hukum Taurat? Ia menyambut dan menggendong anak itu sambil memuji Allah. Luar biasa banget ya. Ini adalah orang yang menjadikan Tuhan itu sebagai pusat daripada kehidupannya. Kenapa kok Roh Kudus bilang Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat bayi Yesus? Ternyata itu bukan keinginan daripada Roh Kudus, tapi keinginan hati Simeon yang dikabulkan oleh Roh Kudus. Masa Roh Kudus milih-milih? Oke, kamu lihat bayi, kamu enggak, kamu lihat bayi. Bukan begitu. Ya, tapi cara kerjanya adalah keinginan hati Simeon. I want to see God. Aku mau lihat juru selamat. Aku mau pegang itu juru selamat. Aku pengen cium. Aku pengen lihat, aku pengen sentuh. Aku pengen benar-benar dekat. Dan merasakan kasih Tuhan datang kepada umatnya. Ini luar biasa sekali ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Ya, ada berapa hal yang kita bisa sama-sama kerjakan untuk kita bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kemarin 2023 kita udah bicara tentang satu tema yaitu Christ Center. Christ Center itu artinya mata kita tertuju pada Tuhan dan kita mau untuk melihat Tuhan dengan lebih dalam. Bukan hanya sibuk melayani Tuhan, bukan hanya ikut keramaian, bukan hanya komitmen, tapi kita bisa melihat Tuhan. Bisa meniru kerja Tuhan. Nah, di 2024 kita ada punya satu tema ya untuk sepanjang tahun depan. Judulnya adalah Into His Image. Ya, jadi gambaran Tuhan yang rusak karena dosa, kita mau dapetin lagi, kita mau susun lagi, kita mau utuh lagi. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap jemaat. Amin semuanya. Nah, hari ini bagaimana cara kita bisa melihat Tuhan, bisa personal sama Tuhan, dan bisa on God di dalam kehidupan kita. Ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kita perlu mencari Dia secara aktif setiap saat. Yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, Tuhan maunya apa dalam hidup saya? Bagaimana cara saya menjadi suami yang lebih baik? Bagaimana cara saya menjadi seorang pengikut Tuhan yang lebih baik? Bagaimana cara saya untuk bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan pada Tuhan. Hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan sibuk untuk menyalahkan keadaan. Jangan sibuk untuk menyalahkan orang lain. Tapi belajar untuk bisa sungguh-sungguh secara aktif mencari Tuhan. Apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya. Dan ketika kita udah tahu apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, kita mau mengimplementasikan Tuhan itu dalam hidup kita. Mengimplementasikan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Apalagi yang perlu kita lakukan? Kita bisa menjadi orang yang melibatkan Tuhan dalam
suka dan duka. Iya, jangan sampai cuman kehidupan aja. Nonton bola pun kita udah melibatkan Tuhan loh. Oh iya, kemarin kalau tim kita lagi nyerang, Tuhan bantu dong bikin gol. Ya, saya tahu itu doanya Pak Budi ya. Kemarin Liverpool ambil ngegolin, dia bilang jangan masuk. Dia berdoa, kena tiang beneran. Aduh, saya stres ya. Maksudnya kita bisa benar-benar melibatkan Tuhan. Ya lagi nyetir, Tuhan tolong saya sampai ke tujuan. Lagi bertemu dengan orang, Tuhan tolong bantu supaya terjadi perubahan. Lagi membantu hidup satu sama lain, Tuhan bantu buka jalan. Lagi mau bekerja, Tuhan bantu pimpin semuanya supaya lancar. Tuhan bantu supaya hati saya bisa righteous. Ya, ini yang kita mau kita lakukan ya, sehingga kita benar-benar menjadi image Tuhan ya. Apa caranya? Melibatkan Tuhan. Dalam suka dan duka, bergaul dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah mari kita bisa merasakan kerja Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Mengakui Tuhan. Ya, kita lihat berkat Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan luar biasa. Melihat jemaat yang sangat luar biasa, Tuhan luar biasa. Merasakan Tuhan. Nanti kita akan pergi liburan sama-sama ke alam yang luar biasa. Pertama kita lihat apa? Foto. It's not about foto. Kamu rasakan Tuhan dulu dong. Ya, kita cium dulu hawanya. Aduh, beda banget nih sama di Jakarta ya. Ya, lihat dulu. Wah, apalagi danaunya ya. Beberapa dari kita saya udah dapat tuh masuk ke foto-foto. Wah, ini di sini bagus ya. Kita rasain dulu. Kita lihat dulu. Terus kalau bisa ngapain? Kalau kita pergi dalam grup atau dalam keluarga kita ngapain? Nyanyi dulu. Berdoa, baru foto terakhir. Baru foto, jangan dikit-dikit foto, nggak ada Tuhannya. Habis foto, yuk makan, tidur. It's not like that ya. Kita benar-benar mau merasakan kerja Tuhan dalam hidup kita, dalam liburan, dalam berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita di tahun 2024 ya. Semua ada Tuhan di sana. 2024 kita akan belajar sama-sama into His image ya. Dan mulai Natal ini kita sudah mulai ambil momentum itu. Untuk bisa menjadi orang yang melihat Tuhan dengan sangat jelas dalam hidup kita. Ini quote yang terakhir ya. When you can see God in small things, you see God in all things. Amin semuanya. Kalau kita bisa melihat Tuhan dalam hal kecil aja. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Kita akan mulai melibatkan Tuhan. Mulai melihat pekerjaan Tuhan di dalam semua hal. Di dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Nah hari ini Tuhan datang sebagai penakluk. Yes. Tapi Tuhan datang penakluknya ini bukan dengan kekerasan. Bukan dengan ketakutan. Bukan dengan mengambil puji-pujian dan kuasa bagi diri sendiri. Tapi Tuhan ingin sekali kita pun bisa menaklukkan dunia bersama dengan Tuhan. Yaitu melalui iman yang bisa mengalahkan dunia. Hari ini di hari Natal ini kita belajar 4 hal ya. Yang pertama kita seek kehendak Tuhan. Kita sing praise buat Tuhan senantiasa. Kita strive untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita mau memusatkan diri untuk bisa see God lebih jelas lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Happy holiday. Love you semuanya. Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak Tuhan di surga, hari ini kami bersyukur banget Tuhan. Engkau datang ke dunia sebagai penakluk. Bukan penakluk yang berkekuatan besar, yang menghancurkan, kekerasan dan lain sebagainya Tuhan. Tapi Engkau dengan lembut, dengan kasih Tuhan, Engkau membatasi kerja iblis. Engkau menekan Tuhan kuasa iblis. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang berada di dalam kebebasan bersama dengan Tuhan. Dan juga terlebih dari itu Tuhan, Engkau ingin kami bisa menaklukkan dunia juga Tuhan. Juga bukan dengan kekerasan Tuhan, tapi melalui iman kami Bapa. Pada saat ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan, satu jemaat di tempat ini Tuhan, dalam suasana ibadah Natal hari ini Tuhan, kami ingin sekali tersungkur di hadapan kaki-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memimpin Tuhan, masa depan kami Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan, buat penyertaan Tuhan selama 2023 ini, semua itu ada karena Engkau Bapa. Dan kalau 2024 kita boleh mulai lagi Tuhan, itu pun akan terjadi. Akan lancar, akan gilang gemilang Tuhan. Akan kami bisa menangkan dalam iman Tuhan. Bersama dengan Engkau. Tuhan pimpin Tuhan.
Pimpin negara kami Tuhan di tengah-tengah musim pemilu Tuhan. Pimpin Tuhan di tengah keadaan dunia yang tidak menentu Tuhan. Pimpin Tuhan di tengah-tengah sakit penyakit yang harus kita hadapi. Dan kami ingin melangkah Tuhan karena kami merasa tenang. Memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam diri Engkau Tuhan. Tuhan kiranya Natal ini penuh sukacita bagi kami. Natal ini bisa memulihkan Tuhan kondisi iman kami Tuhan. Keluarga kami Tuhan. Kasih di antara kami. Di antara jemaat sendiri Tuhan. Dan juga terlebih lagi Tuhan, kami bisa mempunyai satu pengharapan untuk melangkah ke tahun 2024 dengan kekuatan yang berdasarkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan mendengarkan renungan Natal pada hari ini. Kiranya Engkau yang dimuliakan Tuhan dalam sepanjang ikatan acara pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.